Jadi saya tuh mau ngambil penelitian di MH. Oh Ya. iya. Nah, judulnya teh bimbingan kelompok melalui Al-Quran dalam meningkatkan spiritual santri. Oke. Nah, mungkin kenapa saya mengambil judul itu, karena tidak menutup kemungkinan meskipun kita ada di lingkungan yang emang terjaga, yang lingkungannya Islami, apalagi yang lagi menghafal Quran, tapi tidak menutup kemungkinan pasti godaan itu selalu ada, apalagi kita sebagai mahasiswa yang pastinya masalah atau godaannya pun lebih kompleks. Nah, jadi mungkin di MH ini tuh bagaimana caranya atau tekniknya dalam menjaga keimanan atau spiritual santri itu melalui Al-Quran ini. Jadi tujuannya tuh mau ingin mengetahui bagaimana tekniknya, peran dari bimbingan kelompok melalui Al-Quran itu. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama itu yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa? Baik. Ya, jadi yang namanya halaqah Quran itu kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran Quran. Dan memang itu lazim ya. Ketika proses pembelajaran Quran ada halaqahnya, ada kelompok. Di bahasa halaqah itu sebenarnya ya kelompok sebenarnya. Kenapa dikelompokkan? Pertama, agar memudahkan dalam proses pembinaan. Karena dalam halaqah ini, karena gini, orang menghafal Quran itu kan tidak bisa disamaratakan. Sama saja ketika kemudian orang proses pendidikan, ada jenjang pendidikannya, ada SD pun ada jenjang kelas 1 sampai kelas 6, ada SMP itu kelas 7 sampai kelas 9 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau untuk halaqah tahfidz juga sama. Jadi tujuan dibentuknya halaqah tahfidz itu untuk memudahkan pendidikan atau proses pengajaran dan pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, karena tadi potensi atau kompetensi atau kemampuan dari masing-masing penghafal Quran itu berbeda-beda. Dan bedanya antara pembelajaran Quran atau tahfidzul Quran dengan sekolah. Kalau tahfidzul Quran itu anak SMA dengan anak SMP itu bisa jadi digabung kelasnya. Kenapa? Karena kemampuannya berbeda-beda. Belum tentu anak SMA itu lebih bagus bacanya dibanding dengan anak SMP misalnya gitu. Ataupun juga kemudian anak SD dengan anak SMP. Maka kemudian dibuat halaqah itu dengan jenjang-jenjang agar kemudian tadi tahapan-tahapan dalam proses pembinaan itu menyesuaikan dengan kemampuannya. Saya ambil contoh saja misalnya santri yang masuk di MH misalnya di Madinatul Kufah, apakah semuanya punya hafalan yang sama ketika awal masuk? Enggak juga kan? Ada yang bahkan mungkin bacanya masih terbata-bata, ya kan? Kalaupun misalnya ada yang sudah hafal, mungkin hafalan juga variatif. Ada yang hafalannya baru 1 juz, ada yang 2 juz, ada mungkin yang lebih dari 10 juz misalnya. Maka dibuat halaqah itu tadi, jadi untuk menyesuaikan. Meskipun tadi, karena ini kan pesantrennya pesantren mahasiswa, yang dia boleh jadi kelasnya di kampus sama-sama semester, misalnya semester 3 atau sama-sama semester 5. Tapi halaqah tahfidznya menjadi berbeda kan? Karena apa? Karena kemampuannya berbeda. Nah, seperti itu itu disebut sebagai halaqah tahfidz atau kelompok tahfidz. Nah, kalau keunikan yang membedakan dari metode-metode lainnya Qurannya. Jadi kalau ini dia menggunakan metode simaiyah dan juga metode jama'. Jadi halaqah tahfidz itu dia menggunakan metode simaiyah. Simaiyah itu bagaimana? Guru membacakan, kemudian murid menirukan. Ini kan berarti fase atau proses tahsin. Terus kemudian metode jama'. Jama' itu maksudnya menggabungkan antara simaiyah dan kemudian proses dia menghafal. Berarti si murid itu kemudian tidak hanya sebatas dia tahsinkan bacaannya, tapi kemudian di halaqah itu juga kemudian dia proses menghafal dan menyetorkan hafalan. Nah, itu keunggulannya. Keunggulan yang paling penting, yang paling mendasar itu apa di sana? Dia terkontrol. Jadi quality control. Terkontrol apanya? Kualitas bacaan. Karena kan dibimbing secara langsung oleh guru di halaqah itu,
dibanding kemudian si murid atau santri itu diberikan pokoknya kamu menghafal sajalah, habis itu silahkan disimakkan atau distorkan bacaannya. Itu efek negatifnya sangat banyak. Maksudnya kekurangannya apa? Salah satunya tadi bacaannya. Jadi bacaannya menjadi tidak optimal, bacaannya menjadi tidak maksimal ketika kemudian dia menghafal tanpa dibimbing. Nah itu fungsi. Jadi untuk mengontrol sebenarnya, untuk mengontrol agar kemudian bacaan dari santri itu semuanya terjaga kualitasnya. Itu kelebihan sih. Seperti itu. Kalau program-program yang ada di Al-Quran terutama di halakoh di program-program itu tentu kan dia berjenjang. Tadi program pertamanya adalah tahsinul Quran dan tahfidul Quran. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dia setoran. Terus kemudian yang ketiga ada tasmi. Tasmi ini kan fungsinya tadi. Tasmi itu fungsinya adalah untuk mengukur dan juga menguatkan hafalan dari penghafal Quran itu sendiri. Jadi harus ada fase tasmi namanya, dan kemudian ada tashih. Tashih itu apa? Tashih itu menguji hafalan dari penghafal Quran. Harus ditashih. Tashih nanti ada dua. Pertama dia ditashih itqanut tilawah, yang kedua ditashih itqanul hifdzi. Itqanut tilawah kefasihan bacaannya, itqanul hifdzi kekuatan hafalannya. Dan di situ tuh halakoh itu seperti itu. Dan keunggulan di MH itu seperti itu kan. Jadi di halakohnya dia tidak hanya sebatas kemudian tahsinul Quran atau tahfidul Quran, tapi kemudian ada proses tasmi, ada proses tashih gitu. Terus jadi kalau misalkan dalam Al-Quran itu selain setoran pasti ada materi-materi yang seperti kajian kayak itu. Betul. Biasanya materi apa saja yang disampaikan? Kombinasi ya. Pertama ini kalau berkaitan tentang itqanut tilawah, berarti dia terkait tentang sifatul huruf, makharijul huruf, dan juga tajwid. Itu dibahas. Jadi di sifatul huruf, di makharijul huruf, karena harus paham juga kan bahasa Al-Quran kan bukan bahasa Indonesia, dia bahasa Arab. Berarti kita harus tahu sifat hurufnya apa atau karakter hurufnya apa, makhrajnya atau makharijul hurufnya apa, letak keluar hurufnya di mana agar tidak salah dalam pelafadzan itu. Dan itu materi yang memang selalu disampaikan, bagian dari penguatan untuk itqanut tilawah. Dan juga tajwid. Kenapa dia dibaca qasr? Kenapa dia dibaca mad? Kenapa kemudian dibaca idgham dan seterusnya? Maka kemudian materi-materi ini harus disampaikan. Itu untuk dari sisi materi ya, materi tentang Al-Quranannya. Dan di halakoh ini juga dirutinkan kan, di setiap seminggu sekali ada kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tujuannya apa? Agar kemudian penghafal Quran itu tidak hanya sebatas kemudian dia mahir fit tilawah atau mahir fil hifdzi, atau dia menjadi orang yang hafal Quran, tapi kemudian juga secara akhlak dan spiritual dia juga punya. Kalau bahasa orang pondokan itu ruh Al-Qur'annya juga dia punya. Tidak hanya sebatas dia bangga disebut sebagai hafidh Al-Quran atau hafidhah, tapi kemudian dia juga memiliki ruh Al-Quran yang itu menjadikan dirinya berjalan dan beraktivitas melakukan kegiatan itu atas panduan Al-Quran. Seperti itu. Maka kajian At-Tibyan ini di halakoh itu memang harus dimunculkan agar punya bekal. Jangan sampai kemudian orang hanya menghafal saja, tapi kemudian dia tidak paham. Saya menghafal ini apa? Jangan-jangan saya menghafal Quran seperti menghafal Quran. Menghafal Quran seperti menghafal rumus. Tentu kan beda. Maka kemudian harus ada ruh yang harus ditanamkan. Makanya saya biiznillah ya, itu merutinkan untuk memberikan kajian kitab At-Tibyan itu. Tujuan itu tadi
Jadi supaya anak-anak santri di MH itu mereka menghafal ini benar-benar paham. Ini nih kalam Allah yang qadimul ajal. Kalau bahasa orang Jawa atau bahasa orang Indonesia Nusantara itu kalau bahasa ini kan karom mulia gitu. Kalam yang akrom yang sangat mulia. Kalau bahasa kita keramat. Iya kan? Ini kalau kita sudah dengar kata keramat itu kan cuman kadang-kadang kesannya mistis. Tapi sebenarnya mana keramat itu berarti dia itu mulia. Jadi hati-hati loh dengan Quran itu. Kamu kalau ngafal Quran ditinggal, Quran itu keramat loh, bisa kualat. Maksudnya Quran itu mulia sesungguhnya. Jadi bisa datangkan kualat. Jadi jangan sembarangan ngafal Quran terus kemudian akhlaknya tidak baik, tidak mulia, hati-hati. Karena Quran itu mulia, maka penghafal Quran juga harus ikut mulia juga. Gitu. Berarti apakah cukup efektivitasnya melalui hal Quran? Iya tentu tidak ya. Karena yang namanya belajar itu long life education. Jadi pendidikan itu harus sepanjang masa, sepanjang usia. Jadi berbicara efektivitas ya efektif dari sisi berbicara kurikulum. Tapi kalau kita berbicara dari pendidikan yang long life education tadi itu, jadi kehidupan pendidikan sepanjang hayat itu, ya tentu memang harus terus berproses dan berjalan. Tapi kembali kalau kita berbicara apakah efektif dengan halaqah itu untuk menanamkan doktrin, untuk menguatkan para peserta didik atau para santri, insya Allah efektif. Sekarang Kiai berbicara tentang spiritual. Kalau menurut Kiai sendiri pengertian spiritual itu bagaimana? Ya spiritual itu urusannya memang hablum minallah. Ini kan kehidupan kita ini dibagi menjadi dua. Hubungan kita sebagai makhluk itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kemudian hablum minannas ini disebut sebagai hubungan horizontal, ya memang hubungan secara fisik, secara fisik ya. Sedangkan kemudian hablum minallah itu atau vertikal, hubungan vertikal, memang ini hubungannya langsung adalah hubungan batin, hubungan rasa. Maka kemudian disebutnya sebagai spiritualitas. Karena spiritualitas itu sifatnya memang abstrak. Maksudnya apa? Ini berkenaan tentang masalah namanya kalau orang disebut sebagai spirit. Spirit itu kan motivasi. Motivasi ini kan ya di dalam diri kita, tapi memang bisa dijawantahkan dalam aplikatif dalam perbuatan kita. Maka tergantung kalau kemudian orang spiritnya adalah spirit ketakwaan, maka dia akan punya efek, dia akan punya dampak. Maka bahasa Quran itu kan gitu, inna akramakum indallahi atqakum. Berarti Allah itu tidak melihat fisiknya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan spiritual, hubungan batin, hubungan tadi misalnya sekarang kita ngobrol, apa kemudian kita meyakini bahwa kemudian Allah Maha melihat, itu kan masalah spiritual. Jadi kalau bahasanya Rabi'ah al-Adawiyah itu kata Rabi'ah al-Adawiyah itu merasa menyepi, merasa sepi di tengah keramaian dan merasa ramai di tengah kesepian. Maksudnya apa? Jadi Rabi'ah al-Adawiyah meskipun kemudian kondisi ramai, dia tetap kemudian bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik tampak tidak? Ya tidak, itu kan karena spiritual kan, batinnya gitu. Terus ketika kemudian dia kondisi sepi, tapi disuruh dia beramai-ramai dengan Allah. Nah, seperti itu lah gambaran spiritual menurut saya. Berarti spiritual itu apakah bisa diukur? Diukur itu ketika kemudian diaplikasikan dalam proses aplikasi. Makanya kenapa kemudian ketika Nabi Sayyidatina Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, karena khuluquhul Quran. Berarti dalam proses itu kemudian orang akan melihat dari sisi aktivitasnya dia. Maka spiritual kan begini, apa yang ada dalam diri kita itu
tampak dari aktivitas kita. Meskipun begini, mohon maaf, kita secara mungkin orang kadang-kadang mampu untuk bersandiwara, mampu untuk kemudian berkamuflase. Tapi mohon maaf, ada orang juga yang bisa kemudian membaca gerak wajah, ya kan? Itu namanya disebut sebagai mikroekspresi. Berarti sesungguhnya apa yang ada di dalam ini tampak kok, terlihat kok. Ketika misalnya nih salah satu yang pernah saya tahu katanya ya, orang kalau kemudian lagi ngobrol terus kemudian memasukkan tangan di dalam kantong, dia sedang menyimpan sesuatu. Jadi dia orangnya belum terbuka, belum lepas. Dia sedang menyimpan sesuatu. Jadi kalau orang lagi ngobrol, terus kemudian dia masukkan tangannya, berarti ada rahasia yang sedang dia simpan. Itu satu contoh ya. Padahal itu kan di dalam dirinya kan, dia menyimpan, tapi ekspresi fisik ini terlihat. Nah ukurannya ya ukuran kemudian aktivitasnya dia, tapi ukuran kemudian dia dengan Allahnya, siapa yang tahu dalamnya hati manusia yang berhubungan dengan Allah. Jadi bisa diukur, tapi diukur dari sisi aktivitas itu saja. Sedangkan dalamnya itu sampai sejauh mana, itu urusannya dia dengan Allah saja. Terus kayak kalau misalkan apa ya, bukan hubungan dari hal ukuran ini tuh ada pengaruhnya nggak terhadap spiritual sana? Pasti. Saya meyakini, karena begini, Allah sendiri kan mengatakan Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadits. Ahsanal hadits ini makna adalah sebaik-baik amalan, sebaik-baik zikir, sebaik-baik wirid. Al-Quran itu sebaik-baik wirid yang kemudian Allah tanamkan, Allah kemudian berikan kepada kita gitu. Yang secara otomatis, dan memang di salah satu hadis Nabi kan dikatakan bahwa zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Berarti maknanya apakah dia punya pengaruh terhadap spiritualitas? Tentu sangat punya pengaruh, sangat punya pengaruh. Hanya saja tadi ada satu kisah yang menarik ya. Ini mungkin sebagai salah satu ilustrasi saja. Ada hal yang sangat menarik begini. Ada seorang anak kecil yang kemudian dia selalu suruh oleh kakeknya untuk ngaji terus. Singkat cerita, si anak kecil ini lama-lama dia penasaran gitu kan. Oke, saya disuruh ngaji terus. Emang fungsinya apa sih buat saya begitu? Untungnya apa sih buat saya gitu. Kakeknya tidak langsung menjawab, tapi kemudian si anak ini disuruh untuk mengambil air dengan wadah yang kotor. Dia disuruh untuk mengambil air dengan wadah yang kotor. Dia berangkat aja, ambil air, bawa lagi, sampai berapa kali. Habis itu dia nanya lagi sama kakeknya, "Oh, saya kan nanya, fungsi saya baca Quran, untungnya saya baca Quran itu apa? Kok malah saya justru disuruh untuk ngambil air bolak-balik?" Jawab kakeknya apa? "Coba kamu lihat, wadah yang kamu pakai untuk ngambil air itu kira-kira ada perubahan tidak?" Anak ini langsung melihat tuh wadah yang dipakai itu lah, iya ya, lebih bersih. Padahal sebelumnya sangat kotor. Kakeknya bilang, meskipun kita tidak paham apa yang kita sedang baca, maksudnya kita tidak paham, tidak mengerti artinya gitu ya, meyakini bahwa itu adalah kalam Allah, itu sudah pasti. Karena itu kan bagian daripada iman. Terus meskipun kita tidak paham artinya, tidak mengerti artinya, karena itu bukan bahasa kita, dia punya dampak. Ya tadi itu dibuktikan dengan salah satu ilustrasi seperti itu. Jadi ketika wadah kotor dipakai untuk mengambil air beberapa kali, wadah ini akhirnya menjadi bersih. Bagaimana dengan diri kita? Yang mungkin dalam diri kita itu banyak kotornya, banyak khilafnya, banyak salahnya. Terus kemudian kita membaca Quran, apakah dia punya dampak? Maka pasti punya dampak. Tidak mungkin. Ada mungkin yang pernah bertanya begini. Ini malah justru saya beberapa kali ada yang kemudian menyampaikan hal yang serupa. Tapi ada yang hafal Quran, kok akhlaknya kurang baik ya? Saya jawab begini, pertama, yang salah bukan Qurannya. Yang kedua, saya tidak membayangkan kalau dia tidak hafal Quran atau tidak menghafal Quran, mungkin bisa lebih buruk dari ini. Kenapa?
Karena Al-Quran itu dia punya sterilisasi sendiri. Jadi ini ilmiah ya, penelitiannya ilmiah. Contoh saja misalnya begini. Ini orang Jepang kan yang meneliti tentang air yang dibacakan atau yang diucapkan kalimat-kalimat buruk dan kemudian air yang diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Ternyata struktur air ini bisa berubah. Maka dia mengatakan wajar air Zam-Zam yang ada di Arab sana ini menjadi air yang kualitasnya paling terbaik sedunia. Kenapa? Karena tiap hari-hari ini dibacakan zikir, dibacakan Quran di situ. Tidak ada ucapan-ucapan kotor dan buruk di sana. Masya Allah. Jadi kalau begitu, dan ada juga penelitian yang membuktikan bahwa sel-sel saraf, sel-sel yang ada di tubuh seorang yang dibacakan Al-Quran itu dia bergeraknya menjadi positif. Berarti kalau pertanyaannya dia punya dampak, sudah pasti punya dampak. Baik itu dari sisi spiritualitas dengan kemudian dalil-dalil, maupun dari sisi kemudian sudut pandang ilmiah, keilmiahan tadi ya, untuk ketenangan jiwa, untuk kedamaian batin. Karena spiritualitas juga kan arahnya ke sana sesungguhnya. Orang itu bisa tenang, bisa nyaman. Begitu. Saya mungkin cara mengevaluasi dari Al-Quran itu sendiri melalui program yang ada di MH itu, dievaluasi atau diukur keberhasilannya itu bagaimana? Pertama mengukur programnya. Yang paling mudah memang untuk diukur itu adalah keberhasilan program. Pertama untuk target tahsin, terus kemudian yang kedua target tahfidz. Memang untuk mengukurnya tadi ada tasmi, terus kemudian ada tasfidz. Ini kan programnya anak-anak santri itu belum boleh lanjut ke juz berikutnya sebelum di tasfidz, ya kan? Berarti itu untuk mengukur levelnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan itu. Berarti santri belum dinyatakan lulus kalau dia belum tasfidz-nya belum lulus. Jadi perlu ada tasfidz dulu. Terus kemudian program untuk itqanul tilawahnya bagaimana? Untuk mengukur keberhasilannya. Nah, setiap saya datang ke sana kan Tenovi dan santri-santri saya suruh untuk membaca satu ayat. Itu untuk saya mengukur memang. Oh ini masih ada yang harus diperbaiki. Oh ini masih ada yang harus kemudian dilatih. Maka kemudian ketika taruhlah misalnya dari 29 huruf hijaiyah, ada beberapa huruf yang mayoritas pada saat itu ketika saya koreksi ternyata mayoritas taruhlah misalnya di huruf dal misalnya, yang huruf lisan huruf dal, maka secara otomatis itu akan saya ulang. Dan saya pasti pesan kepada semua santri, tolong ini dilatih ya. Minggu depan nanti akan saya cek sudah berhasil atau belum. Dan tentu saya pesan hal-hal yang lain juga. Salah satunya misalnya banyak menyimak bacaan dari para masyayikh atau kemudian dari rekaman suara saya. Seperti itu. Terus kalau misalnya pertanyaannya untuk mengukur nilai spiritualnya bagaimana? Itu tadi saya katakan bahwa memang dari tingkah laku, dari kemudian adab dan sopan santun terhadap sesama. Dari sisi ubudiyah ya urusannya dia dengan Allah. Memang tampak dari sisi nanti ibadahnya begitu, dari sisi kemudian sholatnya, dari sisi kemudian hal-hal positif yang lain. Seperti itu saya kira. Oh ya, satu lagi kan kita ada rapot tahfidz. Oh iya, ada. Betul. Rapot tahfidz ini kemudian menjadi apa istilahnya? Tidak menjadi ukuran. Berarti matikan dulu ya. Nanti dilanjut. Selanjutnya Ya, baik, mangga. tantangan, pasti kan selalu ada tantangannya. Nah, tantangan dari menjalankan program Al-Quran ini pertama tentu tantangan dari masing-masing santri ya. Karena meskipun dalam halaqah itu sudah disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak, tetapi tetap saja ada yang agak cepat, ada yang
kurang cepat ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara kemudian agar yang kurang cepat ini bisa mengikuti gitu, bisa mengikuti teman-teman yang lain. Sebenarnya di situ tantangan. Tentu solusinya bagaimana ya? Solusinya memang bagi yang agak kurang cepat itu harus diberikan extra time ya, waktu yang lebih. Nanti Tenovi yang mengajar di Halakoh juga sama, harus diberikan extra time itu. Tapi memang tadi karena dia mahasiswa ya, jadi kadang-kadang juga tetap jadi tantangan ketika dia jadi mahasiswa itu tadi. Ya tadi memang harus diberikan solusi berupa dia bisa nambah di waktu yang lain, extra time. Terus kemudian yang kedua, tantangan ketika sudah lagi di kampus misalnya. Karena kalau sudah di kampus kan memang aktivitasnya ya mayoritas tentu dengan aktivitas di kampus, yaitu dengan dosen, dengan mungkin kawan-kawan. Cuman kadang-kadang sebenarnya sih kalau kata saya, karena saya juga kan ya pernah jadi anak kampus juga begitu. Jadi tahu sebenarnya belajar dengan dosen itu ya 2 jam gitu kan, satu dosen. Terus kemudian dalam satu hari mungkin 1 atau 2 atau 3 misalnya begitu kan. Selebihnya lebih banyaknya apa ya, nongkrong sebenarnya, ketemu sama teman, ngobrol ngalor ngidul, ngobrol apa tentunya di warung, segala macam lah begitu. Berarti memang harus menumbuhkan juga kesadaran bahwa Al-Quran itu harus selalu membersamai kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, terkecuali di tempat yang memang dimakruhkan kita untuk membaca. Sebenarnya di situ aja tantangannya, karena memang Emma ini kan mahasiswa yang tadi punya kesibukan yang banyak di luaran begitu, di kampus maksudnya. Nah, menguatkan sebenarnya. Makanya tadi kenapa ada kajian At-Tibyan itu untuk menguatkan dan merimain lagi. Karena gini Tanovi, penghafal Quran ini level tingkat kejenuhannya paling tinggi sedunia. Jadi harus selalu dirimain, harus selalu diingatkan lagi. Dan saya paling tidak pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak santri. Kenapa? Karena tadi kalau tidak segera disegarkan, ada refresh gitu ya, ini bakal terjun bebas. Dan move onnya penghafal Quran itu paling lama. Jatuhnya cepat, move onnya lama gitu. Penghafal Quran itu seperti itu. Ini mohon maaf, meskipun kemudian nanti taruh di kampus UIN ada UPTQ misalnya. Ini kan ketemunya seminggu sekali. Ya kalau ketemu seminggu sekali ya paling taksim berapa gitu kan. Terus habis itu ya sudah ngobrolin program dan lain sebagainya. Setelah selesai ngobrolin program, ya udah ngobrolin yang lain gitu kan. Nah itu jadi makanya saya bilang bahwa perlunya di recharge gitu ya, dicas ulang. Penghafal Quran itu harus selalu begitu. Maka penghafal Quran itu dia belum hatam ataupun sudah hatam. Dan bahkan yang sudah hatam ini justru memiliki tantangan paling besar. Tantangan paling besarnya apa? Dirinya sendiri. Dia harus selalu ridho dan legowo untuk mau mendengarkan nasihat, untuk menguatkan dirinya. Karena tadi leveling penyakit M-nya paling tinggi. Apalagi kalau sudah kemudian dibenturkan dengan tugas. Oh itu sudah mikirnya udah tugas itu udah 100%, ngaji itu udah wallahu alam bishawab. Bahkan begitu. Makanya harus selalu diingatkan. Dan ini penting betul untuk kemudian ada kajian seperti kitab At-Tibyan. Ataupun kemudian motivasi-motivasi lain yang sering saya sampaikan ketika kajian di seminggu sekali. Seperti itu sih. Jadi tantangan di santri dalam prosesnya itu karena ada yang memang kurang cepat, ada yang cepat. Kalau yang itu solusinya extra time, diberikan extra time. Terus kemudian yang kedua, tantangan bagi dalam proses santri menjaga hafalan itu tadi, rasa bosan, jenuh,
Ini harus kemudian solusinya adalah diingatkan. Solusinya adalah dikuatkan lagi, dimotivasi lagi dengan adanya kajian itu tadi. Tantangan yang lain, ya namanya juga mahasiswi. Kadang-kadang lagi seneng, lagi suka, lagi cinta begitu. Apa kalau bahasa anak sekarang itu apa? Bucin kita jadi gitu ya. Bucin itu apa? Budak cinta. Oh, budak cinta bukan buta cinta ya. Kadang-kadang gitu kan, ketika menghafal ngelamun. Kamu kenapa ngelamun? Dia ditanya kenapa ngelamun aja nggak sadar, sedang ditanya kenapa kamu ngelamun. Baru ketika dicoba, kenapa? Ada apa? Kamu kenapa dari tadi begitu? Iya, aku lagi gak fokus. Biasanya kadang-kadang begitu. Jadi itu memang bagi seorang dalam proses halakoh itu, ya memang itu juga sekali lagi memang harus tetap diingatkan. Harus diingatkan lagi. Begitu saya kira. Tapi kayak yang Novi lihat gitu, yang dirasain juga santri di sana tuh banyak yang kalau pas ziyadah teh semangat. Tapi pas kalau taski ngulang pas 5 halaman atau 5 lembar itu jadi menciut jadi. Iya betul. Kenapa tuh bisa? Ya itu juga bagian dari tantangan. Kan saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya bukan sulitnya menghafal, bukan sulitnya melancarkan. Saya nggak tahu kayak kelima. Ketika melancarkan merasa berat atau tidak. Tapi mayoritas saya bukan begitu. Tadi yang seperti Tenovi cerita. Saya hanya menyampaikan begini. Sebenarnya yang membuat orang melancarkan itu merasa lebih sulit melancarkan dibanding menghafal itu karena faktor motivasi aja. Motivasinya yang frekuensinya berbeda. Orang yang menghafal itu motivasinya agar kemudian dia mencapai target, atau mungkin juga agar kemudian dia disebut sebagai orang sudah punya hafalan sekian banyak. Sedangkan bagi orang yang melancarkan hafal kan jarang ditanya, kamu sudah lancar berapa juz? Yang paling sering ditanya berapa apa? Sudah hafal berapa? Bahkan orang tuanya sendiri lebih seringnya begitu kan. Kamu sudah hafal berapa? Kamu lama-lama di pondok, masa baru hafal 1 bulan saja baru 1 juz? Padahal 1 juz itu lagi ngoyo untuk dilancarin. Jadi secara motivasi yang kurang tepat gitu ya. Makanya sering saya sampaikan di setiap seminggu sekali, saya selalu sampaikan bahwa di Pondok Madinatul Fuqahat ini menghafal Quran itu pilihannya cuma 2. Ingat kan? Kalau tidak mudah, gampang. Itu tadi kelima. Dia mah itu pilihan menghafal itu cuma 2. Kalau tidak mudah, gampang. Melancarkan pilihannya cuma 2 juga. Kalau tidak sangat mudah, sangat gampang. Jadi pilihannya kalau tidak sangat mudah, sangat gampang. Pilihannya. Kenapa saya katakan bahwa melancarkan sangat mudah dan sangat gampang? Menghafal itu mudah dan gampang karena sebenarnya melancarkan itu lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi, kan logikanya gampang. Saya sengaja nyebut nama Ikrimah bolak-balik kayak tadi gitu. Supaya apa? Jadi pertama kali tadi Ikrimah nyampaikan ke saya namanya Ikrimah. Saya lagi ngerekam. Dan itu baru tergores di memori saya. Perlu saya ulang lagi? Nah, perlu. Tapi pengulangan ini lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah. Dibanding saya belum kenal, iya kan? Ketika baru dikenalkan, itu baru tergores. Maka kira-kira saya harus ulang atau tidak? Harus diulang. Nah itu makanya saya katakan, kok menjadi lebih sulit melancarkan daripada kemudian menghafal? Saya katakan motivasinya berbeda. Begitu, Tenovi ya. Kenapa kok kemudian disuruh tasbih 5 halaman? Wah langsung menciut, langsung mengkerut. Iya, karena itu tadi. Andai kata motivasinya minimal sama saja, sama ya antara kemudian melancarkan, menghafal dan melancarkan, motivasinya sama, yakin 5 halaman itu cuma 1 jam lancar itu, benar itu. Saya ini dengan izin Allah ya, dulu ketika setoran hafal, perbandingan setoran hafalan saya itu, saya setoran hafalan 2 halaman, murojaah 1/2 juz, itu sudah pasti itu. Dan itu dalam 1 waktu. Nggak ada saya cerita kemudian nyucil saya setoran ziyadah dulu baru murojaah, nggak ada. Karena bagi saya, bukannya lebih mudah melancarkan ya daripada menghafal.
Nah itu tadi, jadi berarti tinggal mindset yang harus dirubah. Dan ini yang selalu saya ingatkan, kalau mindsetnya dirubah. Kenapa? Adakah kemudian yang berani mengatakan bahwa menghafal itu susah, melancarkan itu susah? Kalau ada yang berani mengatakan begitu, berarti dia menentang kalam Allah. Berarti dia tidak iman dengan kalam Allah. Gak imannya bagaimana? Kan Allah sendiri yang mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kan sungguh kata Allah loh, Allah itu dengan lam taukid dan ditambah dengan qad lagi, sungguh loh. Kalau kata orang Jawa, sungguh teman-teman gitu kata orang Jawa itu kalau memilih sangat tuh. Yassarna, kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dibaca, untuk diingat, untuk dihafal. Berarti mudah ya, sangat mudah. Gak ada yang sulit sebenarnya. Buktinya pada bisa hafal kan? Pada bisa hafal. Terus kemudian kenapa melancarkan menjadi sulit? Tadi itu motivasinya itu. Baru melancarkan. Kayaknya nanti dulu lah. Nantinya ini nih. Masih ada tugas kampus. Udah selesai itu. Kalau gitu kan? Iya. Seperti itu. Kalau berbicara tentang mindset kan itu mah harus dari diri sendiri ya. Tapi juga harus diingatkan. Nah, faktor dari luarnya juga harus ada gitu ya. Harus ada. Makanya pembina halaqah tahfidz harus mengingatkan juga. Dan pembina halaqah tahfidz mengingatkan dirinya juga. Saya pun juga kemudian mengingatkan, ya kan? Ayo Novi setoran, gitu. Itu gimana? Novi, ayo tasik, karena gini, manusia itu punya, kalau dalam metafisika disebutnya aura, kalau dalam psikologi disebutnya vibrasi, pantulan. Jadi setiap orang itu akan memantulkan apa yang ada dalam dirinya. Ketika dia semangat mengajar, maka energi semangat ini sampai kepada murid yang diajar. Ketika dia masuk kelas, meskipun dia semuanya semangat, padahal batinnya nggak akan nyampe. Atau misalnya, ayo semua santri, pokoknya kalian harus sehari itu minimal 5 juz murojaahnya. Dia sendiri 1 juz saja kalang kabut. Itu susah tuh nyampainya tuh, energi itu susah tuh nyampainya. Mananya apa? Berarti ketika kita memang mengingatkan santri, kita juga sedang mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kemarin ada anak yang hatam, terus nyamperin ke saya, Kiai katanya dulu Kiai punya santri juga yang dia mampu menghatamkan bin nador ya, mampu menghatamkan bin nador sampai 101 kali. Saya pengen begitu, boleh nggak? Boleh, nanti saya dampingi. Karena saya kan begitu, maksudnya saya juga memang seminggu sekali hatam gitu kan, pakai Fahmi Bishokin itu dengan izin Allah. Ya tentu mau tidak, saya padahal udah lama tuh menyampaikan hal itu, tapi membekas, berarti memang nyampe tuh energinya. Apa kemudian semua bakal nyampe seperti itu? Ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting bahwa kemudian kita, energi positif yang ada dalam diri kita itu juga kemudian tersampaikan. Ini ujung-ujungnya mah nanti wilayahnya maksudnya spiritualitas juga sebenarnya itu sebenarnya. Terus kayak motivasi dari teman sekitar juga berpengaruh banget ya? Berpengaruh, tapi saya mau katakan begini. Memang betul bahwa kemudian milieu, lingkungan, bi'ah itu kalau bahasanya begitu ya, baik itu bahasa psikologi maupun bahasa Arabnya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi, tapi ingat juga bahwa kita berhasil itu bukan karena teman. Dan belum tentu kemudian ketika kita berhasil teman juga suka. Ya kan? Kadang-kadang gini, ada orang yang merasa bahwa saya nggak enak nih sama teman saya, sudah saya gitu nggak ngaji dulu deh. Dia kan mau ngajak ngobrol, ngajak diskusi, atau mungkin ngajak ngerumpi bahkan gitu ya. Akhirnya dia nggak jadi ngaji. Kenapa? Karena solidaritas katanya. Iya. Dan akhirnya apa? Ketika targetannya nggak kecapai, dia yang pusing sendiri. Pertanyaan saya, ketika si santri dia pusing sendiri gara-gara temannya nih sebenarnya yang bikin dia nggak ngaji,
ini temannya bakal ikut pusing nggak? Enggak juga, mungkin aja temannya bilang rasain, iya kan? Jadi maksud saya apa? Disitulah penghafal Quran itu sesungguhnya sedang dilatih untuk memiliki prinsip. Ketika dia sudah A, maka dia harus A. Tentu konteksnya di sini yang positif, yang baik ya. Ketika waktunya ngaji, aku udah ngaji. Urusan teman mau ngomong apa, mau ngomong itu, saya pengen curhat, mau masuk ini. Iya bilang aja, mohon maaf, waktu saya ngaji, nanti setelah ngaji. Jadi sesungguhnya yang ngontrol itu siapa? Teman apa kita? Ya kita sendiri, pribadi kita sendiri. Makanya nanti cek di tafsir ya. Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah. Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Ketika Surah An-Nas itu urusannya menghadapi diri sendiri. Allah minta kita minta pertolongan dengan berapa namanya Allah di Surah An-Nas? 3 nama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin, ilahin, 3 nama. Untuk apa? Ngelawan diri sendiri. Tapi di surah Al-Falaq urusan gangguan dari luar, Allah cuma suruh kita minta perlindungan dengan 1 nama saja. Qul a'udzu birabbil. Selebihnya udah. Kenapa? Karena lebih sulit melawan diri sendiri. Jadi urusan teman ya berpengaruh, tapi berapa persen pengaruhnya tergantung kita. Lingkungan teman kita sudahlah, saya lagi ngaji, apakah dia bakal kemudian tersinggung? Ya tersinggung ya itu urusannya dia, kita nggak bisa mengendalikan kan. Tapi kalau dia paham nggak bakal tersinggung. Daripada kemudian kita yang ke bawah-bawah, akhirnya habis waktu, harusnya mau ngaji tapi ternyata nggak jadi ngaji, baru buka Quran. Dan lingkungan itu bukan teman saja loh, Hafid juga kan? Iya, Hafid juga lingkungan juga. Berarti tergantung kontrol kita kepada diri kita sendiri. Intinya apa? Berarti kalau seperti itu, kalau kemudian kita kurang berhasil karena pengaruh lingkungan jangan kita salahin. Berarti kitanya. Dan ada satu filosofi yang menarik, filosofi teratai, bunga teratai. Lihat bunga teratai. Saya bertanya, bunga teratai itu tumbuhnya di tempat mata air atau di air yang keruh? Pernah lihat nggak? Bunga teratai. Kalau Ikrimah pernah lihat bunga teratai? Pernah. Pernah. Dia tumbuhnya di kolam yang keruh atau di kolam yang jernih gitu? Kalau keruh juga. Kolam keruh. Bunga teratai itu dia tumbuh di kolam yang keruh. Tapi luar biasa teratai indah tidak? Indah. Bahkan teratai itu tumbuh di danau yang keruh gitu. Tapi tumbuhnya menjadi indah. Kenapa? Filosofinya teratai itu dia bisa tumbuh dimanapun, terutama bahkan di tempat yang seperti itu, karena dia tidak terpengaruh dengan kotoran itu, dengan lingkungan yang kotor itu. Karena dia berusaha untuk tumbuh menjadi indah. Urusannya dia tumbuh menjadi indah. Karena dia nggak peduli, dia nggak terbawa arus dengan kondisi butak-butak itu. Malah justru dia mengatakan kondisi butak ini membuat saya harus menjadi lebih indah untuk menutupi kebutakan yang ada. Dan satu lagi, filosofi Sunan Kalijogo yang menjaga tongkat di pinggir kali. Pernah dengar cerita itu? Sunan Kalijogo yang menjaga tongkat di pinggir kali, diminta oleh gurunya untuk jaga tongkat. Tongkat ini dibaratkan seperti syariat. Terus kemudian sungai ini dibaratkan seperti ya budaya. Pernahkah kemudian air ini meluap? Pasti pernah, air di sungai. Tapi kenapa Sunan Kalijogo nggak hanyut? Karena beliau memang tidak hanyut dengan lingkungannya, beliau tetap ajak dengan syariatnya. Beliau tetap ajak dengan perintah Allah. Dan gitulah. Jadi lingkungan itu boleh jadi berbagai macam kondisi yang kita temukan, tapi kita juga harus punya prinsip. Kembalinya di situ, ya. Jadi ingat, jangan nyalahin lingkungan. Ya lingkungan ya biarkan saja lingkungan seperti itu. Justru kita harus berusaha untuk mewarnai lingkungan. Dengan cara apa? Kita semakin indah. Akhirnya orang ketika melihat ini kembali ke teratai, orang ketika melihat ada kolam, meskipun kolamnya butek, yang dilihat itu apa? Teratainya, bukan kolam buteknya. Tapi wah indah sekali teratai.
Nah, itu filosofi terakhir gitu ya. Satu lagi mungkin. Siap, enggak apa. Strategi untuk kedepannya atau rencana untuk kedepannya lewat bimbingan hal Quran ini apa? Rencana ke depan seperti apa maksudnya? Program-programnya atau ada yang ingin ditingkatkan lagi atau di Karena kan program di Halakoh ini kan selain kemudian santri tahsin, santri menghafal, terus kemudian tasmi, kemudian tashih, ada khutbah Quran kubro, kemudian kan ada program lanjutannya sana. Teh Novi sudah bisa ngambil sana, gitu, tinggal setoran aja. Nah itu, jadi kedepannya bagaimana yang ngambil sana. Dan memang ya orang hafal Quran saya pernah sampaikan ketika kita tadabbur surah Al-Alaq. Jadi penghafal Quran itu dia tidak boleh merasa cukup, karena orang kalau sudah merasa cukup dengan suatu ilmu itu awal dari kebodohan. Maka penghafal Quran dia harus selalu berusaha untuk menambah khazanah, menambah pengetahuan, menambah ilmunya tentang Al-Quran. Makanya penghafal Quran itu nggak boleh, mohon maaf, penghafal Quran nggak boleh bodoh gitu. Penghafal Quran itu nggak boleh apa istilahnya itu, nggak boleh minim pemahamannya. Jadi harus terus menerus. Nah, program tadi kembali di Halakoh itu program sana salah satunya. Dan ini untuk dalam disiplin ilmu ya, untuk melegitimasi bahwa kamu baca Quran, iya, baca Qurannya gurunya siapa? Ini, itu kan legitimasi. Terus guru kamu baca Qurannya di mana? Di situ. Gurunya siapa? Ini. Terus begitu sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Nah, jadi tahapan berikutnya memang pengambilan sana. Gitu Teh Novi. Yang baru sekarang ke saya kan baru Intan. Nah, saya nunggu Novi sebenarnya. Novi ditungguin. Ya Novi ya? Insya Allah. Ya nah, ditunggulah nanti setoran. Iya, siap insya Allah. Itu tahapannya itu. Jadi setoran gitu. Baik. Cukup Kiai. Cukup ya. Jadi pada intinya mah program hal Quran ini ada sangat berpengaruh ya terhadap spiritual santri. Baik, Kiai Syukron. Siap. Mungkin pertanyaan yang pertama, alasan kamu menjadi santri di MH ini apa? Yang pertama tentunya ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama mengenai tahsin dan tajwidnya. Lalu memang karena meski dari umum, tapi dari lama saya itu pengen punya hafalan, pengen mencoba untuk menghafal Al-Quran. Lalu alasan yang selanjutnya karena selama di kuliah ini saya pengen punya lingkungan yang positif dan support itu terkait yang mendekatkan kita kepada Al-Quran dan kebaikan. Oke, nah terus program di Madinatul Hufaz ini yaitu menggunakan metode halakoh Quran ya. Nah, menurut kamu apakah halakoh itu penting? Penting dan sangat efektif lah intinya. Karena dengan diadakannya halakoh, kita itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita itu punya partner yang sesuai lah gitu dengan kemampuan kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dilakukan ketika halakoh Quran itu? Untuk yang hari-hari biasa itu kita akan menyetorkan hafalan baik itu ziyadah maupun murojaah. Lalu adapun halakoh yang biasanya dilaksanakan 1 minggu sekali itu kajiannya cukup luas cakupannya, seperti mengenai kajian kitab, lalu ada juga tahsin dan tajwidnya, lalu ceramah-ceramah seputar kehidupan sehari-hari begitu, anak muda gitu temanya. Nah, apakah dengan adanya bimbingan kelompok melalui halakoh Quran ini menjadikan kegiatan ibadah kamu menjadi meningkat, terutama dalam hal menghafal Al-Quran? Tentunya iya, karena secara tidak langsung kita ini dituntut untuk memenuhi target pribadi kita kan, dan itu tuh merupakan kewajiban yang harus kita penuhi.
Dan walaupun mungkin awalnya dipaksa, tapi karena setiap hari dilakukan, akhirnya lama-lama kita jadi kebiasaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam setiap proses itu pasti ada kendala ya. Nah, kendala terbesar kamu ketika menghafal sambil kuliah apa itu? Yang pertama itu terkait waktunya, itu meluangkan waktu di sela-sela kuliah untuk menghafal, itu yang paling sulit. Lalu selain itu fokusnya juga, karena mungkin seandainya kita hanya menghafal, kita kan hanya fokus menghafal saja. Cuman karena sambil kuliah, jadi fokus kita terbagi dan itu cukup sulit juga dalam menyesuaikannya. Berarti lebih ke manajemen waktu ya? Ya, yang pertama itu manajemen waktu. Selain manajemen waktu, kendala dalam menghafal sambil kuliah itu sih yang paling krusial ya. Selain itu mungkin ya tadi sih terkait kayak sulit fokusnya itu loh. Jadi karena kita menghafal Al-Quran, kita juga harus mempelajari materi kuliah kan, dan mengingat dua hal atau banyak hal dalam satu hari yang sama itu tidak mudah. atau ada godaan-godaan lain kayak kamu ketika di dunia kuliah, wah ini lelah atau saat capek terus pas pulang harus ada tanggung jawab lagi gitu. Ya, itu juga alasan selanjutnya. Lalu godaan pengen main juga gitu kan sama teman kuliah, tapi kita harus rela mengorbankan itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara ustadz atau ustazah atau pembimbing di sini dalam penyampaian materi ketika bimbingan kelompok melalui halaqah Quran ini? Kalau untuk kajian yang 1 minggu sekali itu, yang halaqah dilaksanakan 1 minggu sekali itu, metode yang dilakukan ustadznya ceramah. Kita juga dalam ceramah itu kita juga diajarkan kayak kajian kitab yang isinya itu lebih ke adab belajar atau cara lebih mudah menghafal Al-Quran gitu. Jadi metode utamanya memang metode ceramah. Nah, tadi kamu kan sudah disebutkan bahwasannya bimbingan kelompok melalui halaqah Quran ini menjadikan ibadah kamu meningkat ya, terutama dalam hal menghafal Al-Quran. Nah, apa saja perubahan yang terjadi yang kamu rasakan selama ini, khususnya setelah mondok di Madinah Universitas ini? Okay. Ini terasa sekali karena sebelumnya saya kan nggak punya pengalaman menghafal gitu. Waktu pertama kali masuk MH ini saya hanya mampu menghafal setengah halaman seharinya karena dibagi dengan kuliah juga. Cuman makin kesini ada peningkatannya, yaitu bisalah lebih dari setengah, misalkan 1 halaman. Lalu murojaahnya juga nambah dari yang sebelumnya mungkin cuma 1 halaman. Kalau sekarang mungkin 1,5 atau 2 halaman. Ada perkembangan lah gitu. Itu dalam hal menghafal Quran ya. Menghafal. Nah, kalau ibadah lainnya kayaknya seperti ibadah yang tadinya kamu jarang melakukan ibadah sunnah, nah sekarang jadi rajin atau dan lain sebagainya. Jangankan ibadah sunnahnya sih, sebetulnya yang paling terasa di sini itu sholat berjamaahnya. Nah, sebelumnya kan sebagai perempuan kita sholat sendiri di rumah gitu, jarang ada kesempatan sholat berjamaah. Tapi semenjak masuk MH ini, karena kita diwajibkan sholat subuh, maghrib, dan isya itu berjamaah, jadi ada peningkatan ibadah sendiri. Nah, untuk ibadah sunnahnya, kadang-kadang karena melihat teman-teman yang lain puasa nih, kita sering janjian nih, ayo besok puasa gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu peningkatan sendiri. Selanjutnya, adakah target yang ingin kamu capai selama di MH ini? Tentunya target utamanya pengen banget begitu lulus itu hafal banyak juz lah, pengen 30 juz. Cuman kalaupun tidak ya insya Allah mendekati 30 juz, itu target utamanya. Lalu selain itu juga pengen banget begitu keluar dari MH ini, ibadah-ibadahnya kualitasnya semakin meningkat, ibadah sunnahnya semakin bertambah. Itu target. Selanjutnya, apakah dengan adanya halaqah Quran ini membuat diri kamu menjadi atau menyadari terhadap kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki? Iya, yang pertama itu saya sadar bahwa ternyata bacaan Quran saya masih banyak yang salah tasnya. Jadi yang selama ini saya kira kayaknya udah bener nih, ternyata begitu diperdengarkan langsung kepada kiai, kepada ustadznya langsung, itu banyak yang
masih keliru. Lalu terkait metode menghafalnya juga ternyata ada yang lebih mudah nih apabila dipraktekkan itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembimbing di sini atau ustazah di sini itu cukup membantu kamu dalam menyelesaikan target dan permasalahan yang kamu alami? Sangat membantu karena kebetulan sekali ustadz kami di sini, ustadz dan ustazah di sini masih muda, jadi keduanya itu sangat update gitu dengan Sesuai lah ya. sesuai dengan zaman kami gitu. Jadi mereka paham mengenai permasalahan mahasiswa gitu, sehingga ketika pun kami membutuhkan saran dapat dibantu gitu, mereka dapat membantu. Nah, selanjutnya mengenai partner atau teman dalam halakoh sendiri. Nah, apakah partner kamu sering mengingatkan dan saling membantu dalam hal kebaikan? Iya, jadi di sini tuh salah satu programnya sebelum kita tasbih itu tasbihnya itu ke partnernya sebetulnya partnernya. Jadi nanti itu per 5 halaman itu kita baca, lalu yang menyimaknya itu partner kita gitu. Dan salah satu fungsi halakoh ini jadi lebih termotivasi sih, walaupun tidak diingatkan secara langsung gitu, tapi kita tuh jadi ada motivasi bahwa teman kita sudah sampai sini nih, kita tidak boleh ketinggalan. Lalu selain itu ya memang satu sama lain juga saling mengingatkan. Misalkan kamu udah hafal, udah ada hafalan belum nih hari ini gitu. Jadi kalau ketika kita belum tuh kita merasa aduh ketinggalan dan harus menyesuaikan, itu harus ngejar. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Setelah kamu mengikuti halakoh Quran ini, apakah kamu menjadi lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran dari sebelum-sebelumnya? Pastinya iya, karena secara tidak langsung awalnya kita dituntut karena memiliki target tiap hari, jadi kita dituntut untuk sering membuka Al-Quran karena untuk menghafal, dan lama-kelamaan karena setiap hari kita punya target untuk setoran, ada kalanya ketika kita misalkan sedang di rumah atau sedang liburan, itu ketika tidak berinteraksi sebentar, misalnya dalam sehari itu tidak ada interaksi dengan Al-Quran, itu rasanya hampa gitu. Jadi secara tidak langsung memang interaksi kepada Al-Quran itu jadi semakin banyak. Oke nih, kalau boleh tahu, dalam sehari kamu berinteraksi dengan Al-Quran itu bisa berapa kali? Karena menyesuaikan juga dengan jadwal kuliah, jadi untuk mencapai target tiap hari itu biasanya tidak sekali duduk. Jadi misalkan nih pagi hari itu ada waktu 2 jam sebelum berangkat kuliah, terhitung itu belum dihitung dari siap-siapnya gitu. Jadi misalkan 30 menit nih atau 45 menit kita luangkan untuk menghafal Al-Quran, lalu kemudian pulangnya ada lagi waktu menghafal lagi gitu, kepotong istirahat menghafal lagi. Jadi tidak tetap dan terus menyesuaikan gitu tiap hari. Tidak pasti waktunya kapan saja ya? Ya. Nah, kalau halakoh Quran yang programnya harian yang kayak tadi ziyadah dan murojaah ya, itu waktunya kapan saja di Madinatul Mufazil? Waktunya setelah Isya dan subuh. Jadi setelah Isya itu kita ziyadah, lalu subuhnya murojaah. Nah, selanjutnya nih mengenai ibadah ya. Kalau tadi dalam menghafal Al-Qur'annya, khususnya menghafal Quran juga dan ibadah lainnya. Nah, apakah kamu itu sudah merasa yakin bahwa ibadah yang dilakukan itu sudah akan berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya? Kepada kehidupan sehari-hari tentunya yakin, karena janji Allah pun ketika hambanya memperbaiki ibadahnya, ketika hambanya memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya gitu. Dan memang di luar dari janji itu pun terasa gitu. Maksudnya ketika kita memperbaiki ibadah-ibadah kita, ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran, Allah itu mempermudah segala usaha kita. Nah, selanjutnya nih, apakah kamu sudah merasa maksimal nih dalam melakukan hal ibadah? Tentunya belum, terutama ya dalam sholat dan dalam mengaji ya.
entah itu mungkin belum sempurna dalam tata caranya, kalau sholat mungkin gerakan bacaannya, kalau mengaji mungkin tahsin tajwidnya belum sempurna. Selain itu juga karena kehusuannya, kalau sholat ya sejauh ini belum bisa 100% khusyuk, begitupun dengan mengaji itu fokus, kadang ke distract juga gitu. Jadi masih banyak kekurangan. Nah, kembali lagi ke tentang menghafal Quran, sudah berapa juz Al-Quran yang kamu sudah hafalkan selama di MH ini? Insya Allah baru 5 juz. Berarti sebelumnya kamu belum pernah menghafal? Sebelumnya belum, paling yang juz amma saja. Jadi keluar SMA tuh cuma hafal juz 30. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah dengan adanya halaqah Quran ini atau dengan adanya kamu menghafal Al-Quran, kamu jadi merasa damai dan tentram ketika menghadapi masalah-masalah? Ya tentu. Sebetulnya alasan spesifiknya tidak tahu apa gitu, tapi memang yang dirasakan pribadi itu setelah lebih dekat dengan Al-Quran, setelah lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu memang hati itu terasa lebih lapang, terasa lebih ringan ketika menghadapi masalah, bisa lebih dengan kepala dingin lah dihadapinya gitu, tidak stres, tidak emosi yang menggebu gitu, lebih terkontrol semenjak lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya nih, apakah dari setiap masalah atau setiap pekerjaan atau aktivitas yang kamu lakukan di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga santri, nah, apakah kamu sering mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi? Tentu, terutama kalau misalkan kita saya sedang kesulitan dalam ayat tertentu gitu, itu langsung otak tuh mikir kayak, apakah ada dosa yang sudah saya lakukan gitu? Ya gitu, kenapa sesulit ini, apakah ada dosa yang tidak saya sadari, lalu kemudian setelah itu saya akan istighfar terus gitu, kayak ini saya telah berbuat apa gitu, kenapa ini sulit sekali. Atau bisa juga jawaban atas renungannya, mungkin karena ya memang lagi banyak hal lain yang dipikirkan, misalkan, makanya berusaha untuk mengambil mood dulu atau menenangkan diri dulu sebelum menghafal gitu. Jadi ya, setelah direnungkan ya. Nah, selanjutnya, apa motivasi kamu untuk semangat dalam menghafal Al-Quran ini? Yang pertama orang tua. Ingat orang tua di rumah bahwa mereka itu sangat berharap gitu, bahwa saya dapat menghafal Al-Quran dengan baik di sini, dapat memperbaiki bacaan Quran saya selama saya di sini. Jadi itu yang menjadi motivasi paling besar, bahkan kadang-kadang melebihi motivasi diri sendiri gitu. Kadang keinginan orang tua itu lebih membangkitkan semangat kita dibanding keinginan kita sendiri. Lalu yang keduanya tentunya motivasi pribadi, karena memang sejak lama sebetulnya saya itu pengen menghafal Al-Quran. Lalu ketika datang kesempatan ini dan ketika semangatnya sedang turun, maka saya kembali ingatkan bahwa ini tuh yang kamu inginkan sejak lama gitu. Jadi tidak boleh disia-siakan. Berarti ketika kamu lagi futur ya bahasanya tuh, atau ketika kamu lagi semangatnya turun, jadi kamu mengingat kembali niat kamu apa, terus keinginan kamu apa gitu ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, tadi kamu sudah menyebutkan kendala yang kendala yang kamu rasakan ketika menghafal Al-Quran sambil kuliah. Nah, sekarang solusi yang kamu lakukan ketika menghadapi kendala tersebut itu apa? Itu manajemen waktunya sih, sangat-sangat krusial, untuk menjadi masalah yang paling krusial. Jadi ada salah satu solusinya itu bikin peta kesibukan. Jadi kesibukan hari ini tuh kita petakan gitu. Jadi dari jam segini kita kuliah, beres jam segini, lalu kayak rundown gitu ya. Nah, kayak rundown gitu, apalah istilahnya, lupa. Dan di situ tuh kita kasih space juga buat menghafal Al-Quran, dan tidak boleh dilanggar, karena ketika misalkan misalkan harusnya di jam segitu tuh kita ada waktu untuk menghafal Al-Quran, tapi kita malah malas-malasan, itu kedepannya tuh akan jadi repot gitu. Jadi itu perlu kedisiplinan dan perlu diingat bahwa apa yang sudah kita tentukan di hari ini, misalkan kita menghafal juz itu tuh harus
lakukan, dilakukan, nggak boleh dilewat. Jadi ya itu sih tipsnya mungkin, ya bikin jadwal harian. Itu kapan kamu kuliah, kapan kamu istirahat, kapan kamu makan, kapan kamu hafal, dan itu semua harus dilakukan sesuai Sesuai jadwalnya. jadwal.